semuanya, namaku Aulia Rahmatul Hasana. Di sini aku mau jelasin apa itu dampak sosial informatika. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Sebelum adanya komputer saat ini, ternyata komputer sedang memiliki sejarah yang panjang. Awalnya dimulai dengan abacus, kemudian dirancang oleh Charles Babbage dan program diprogram oleh Ada Lovelace. Kemudian model komputasi yang melahirkan komputer elektronik saat ini ialah mesin Turing. Mesin ini diciptakan oleh Alan Turing. Mesin Turing adalah model komputasi, sebuah mesin obral abstrak yang mengolah simbol pada sepotong pita dengan mengacu kepada sebuah tabel aturan. Mesin ini menjadi dasar pengembangan bahasa pemrograman meneliti otomatis yang mendasari otomasi. Nah, yang kedua, kita ke aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Yang pertama, aspek ekonomi. Komputer mulai dikenal dan dimiliki oleh orang-orang masing-masing menggunakan milik mereka sendiri. Mereka memiliki komputer karena harga komputer semakin murah, karena semakin banyak orang yang paham dan memilikinya. Pertumbuhan yang pesat ini diakibatkan dari value teknologi informasi terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudian dan keterbukaan menjadikan komputer sebagai kebutuhan primer untuk beberapa orang. Bidang usaha mengadopsi secara masif teknologi informasi agar memenuhi competitive necessary agar tidak tersaingi oleh perusahaan lain. Selain itu, ada beberapa perusahaan yang berinvestasi untuk mendapatkan teknologi yang belum pernah didapatkan oleh perusahaan lain, sehingga bisa menjadi competitive advantage yang membuat mereka lebih unggul. Sementara itu, di sisi konsumen, value tersebut bisa dirasakan di berbagai aspek kehidupan. Value ini bisa berupa suatu kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan. Value ini bisa berupa suatu serta kemudahan untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan pihak yang menerima layanan, yang kemudian membuat media sosial menjadi hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Adanya transaksi online, e-commerce, memudahkan kita untuk mendapatkan barang atau jasa yang kita inginkan. Pada akhirnya, muncul suatu aplikasi yang menyediakan beragam layanan yang disebut super app. Nah, yang kedua, aspek hukum. Untuk mengetahui apa yang tidak boleh dan yang boleh dilakukan dalam suatu perangkat lunak, kita perlu melihat lisensi. Lisensi perangkat lunak mencakup izin, mencakup hak, dan pembatasan yang dilakukan oleh perangkat lunak baik berupa komponen dan programnya. Penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi juga dianggap sebagai pelanggaran. Lisensi dapat dianggap sebagai perjanjian resmi antara pembuat perangkat lunak yang menyediakan lisensi dan pihak pengguna perangkat lunak yang menerima lisensi. Beberapa jenis lisensi utama. Yang pertama, lisensi komersial. Lisensi yang bersifat restriktif mengikat. Pengguna hanya boleh menggunakan setelah membayar, dan pengguna pun sangat dibatasi. Perangkat lunak dengan lisensi ini juga rentan terhadap tindakan pembajakan. Yang kedua, lisensi gratis. Walaupun ini gratis, tetapi tetap ada batasan dalam penggunaannya. Sebuah variasi lisensi yang mirip, tetapi tidak sama persis, yaitu lisensi shareware yang memperbolehkan pengguna menggunakan perangkat lunak selama masa percobaan tertentu yang ditetapkan. Nah, kita masuk ke
Yang ketiga, lisensi open SQL. Lisensi yang memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan lisensi, tetapi juga dapat melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan perangkat lunak tersebut. Yang keempat, lisensi domain public. Lisensi yang hak cipta yang sudah ditetapkan sepenuhnya oleh si pembuat perangkat lunak sehingga dilepaskan lunak sepenuhnya oleh si pembuat perangkat lunak sehingga kepemilikan perangkat tersebut diberikan kepada masyarakat umum. Nah, kita masuk ke informasi untuk masa depan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan suatu konsep bernama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) atau SDG, yang berisi tujuan yang harus dicapai pada tahun 2030 agar suatu bangsa menjadi maju secara berkelanjutan. SDG merupakan kelanjutan dari MDG, Millennium Development Goals. Namun, dalam pelaksanaan MDG terjadi banyak kendala, salah satunya adalah data yang sulit dikumpulkan dan diolah dengan cepat. MDG berakhir pada tahun 2015 dan kini telah banyak kemajuan dalam bidang-bidang komputer untuk memastikan SDG berhasil. Nah, kita masuk ke D, karir dan studi lanjut di bidang informatika. Yang pertama, karir. Karir di bidang ini biasanya disebut dengan IT, Information Technology. Nah, menurut Profesor Peter J. Deming, suatu profesi di bidang informatika harus memiliki ciri khas tersendiri, yaitu yang pertama, mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. Yang kedua, mengodifikasi kumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual. Yang ketiga, mengodifikasikan kumpulan praktik. Yang keempat, menetapkan standar kompetensi, etika, dan praktik. Nah, ini adalah beberapa contoh pekerjaan atau karir yang bisa saya masukkan. Nah, berdasarkan peran tersebut, Profesor Deming memberi profesi di bidang informatika ada 3 kategori, yaitu yang pertama, profesi yang sangat spesifik di bidang informatika, yang contoh-contoh profesinya adalah kecerdasan buatan, ilmu komputer, rekayasa komputer, ilmu komputasional, rekayasa basis data, dan grafika komputer. Yang kedua, profesi yang syarat dengan informatika, seperti contohnya di antara bioinformatika, sains kognitif, sains perpustakaan, layanan finansial, dan rekayasa genetika. Yang ketiga, profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi. Yang pertama, teknisi komputer, yang kedua teknisi helpdesk, teknisi jaringan, pelatih IT profesional, spesialis keamanan siber, administrasi sistem. Nah, kita lanjut ke statistika. Studi lanjut. Salah, Studi lanjut. Studi lanjut. Dua asosiasi terbesar yang berkaitan dengan informatika yaitu Association of Computing Machinery dan Institute of Electrical and Electronic Engineer telah merumuskan kurikulum yang dapat menjadi acuan untuk informatika. Kurikulum di tingkat SD, SMP, SMA dibuat sejak tahun 2000, sementara perguruan tinggi dibuat sejak tahun 1990. Nah, kita lanjut lagi, yaitu berdasarkan Computing Cirula tahun 2005, terdapat 5 disiplin ilmu komputasi paling besar, yaitu Computer Engineering, mempelajari perancangan dan pembuatan. Kedua, Computer Science, mempelajari teori dan algoritma. Yang ketiga,
Information System mempelajari integrasi solusi-solusi teknologi agar lebih efisien dan mudah. Yang keempat, Information Technology mempelajari solusi-solusi teknologi untuk para pebisnis. Yang kelima, Software Engineering mempelajari pengembangan dan perawatan sistem. Kita pindah ke sertifikasi. Beberapa perusahaan bereputasi yang menyediakan sertifikasi yang diakui secara internasional, yaitu yang pertama Microsoft menawarkan dari sertifikasi pembuktian produk setelah terkait keprofesian dan juga memberikan gelar Microsoft Most Valuable Professional. Yang kedua, Google menawarkan sertifikasi penggunaan produk serta keprofesian dan memberikan gelar Google Developer Expert. Yang ketiga, Oracle menawarkan sertifikasi terkait produknya. Yang keempat, Cisco menawarkan pelatihan terkait jaringan. Nah, sudah selesai. Terima kasih untuk mendengarkan penjelasan singkat dari saya. Bye.